Halo Bunda dan Dulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan Bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu, buat yang baru kenalan, silakan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Bunda dan Dulur, ini Mak Ija punya alat dapur atau piranti berbahan tanah liat atau gerabah yang sudah pernah Mak Ija gunakan dan hasilnya gosong dan lengket. Itu karena Mak Ija sebelumnya belum menggunakan cara dan perawatan yang sesuai. Nah, supaya hal itu tidak terulang oleh Bunda dan Dulur, berikut ini tip dan cara yang Mak Ija rangkum dari beberapa referensi untuk menggunakan gerabah. Langkah pertama sebelum kita menggunakan piranti gerabah ini adalah dengan merendamnya kurang lebih 2 hingga 3 jam tanpa menggunakan sabun, kecuali jika pirantinya dirasa sangat kotor dan perlu bantuan sedikit sabun di awal sebelum digunakan saja. Adanya gelembung-gelembung pada air menunjukkan bahwa gerabah itu berpori. Karena permukaannya yang berpori, memudahkan air masuk ke dalam alat-alat ini. Untuk itu, keringkan terlebih dahulu sebelum kita akan mengeringkan atau memanaskan di atas kompor. Gunakan api kecil untuk memanaskan alat-alat gerabah ini hingga mengeluarkan asapnya seperti berikut ini. Untuk piring, gelas, dan kendil, setelah proses pemanasan seperti ini, kita langsung dapat menggunakannya. Adapun untuk wajan atau panci, kita tidak hanya cukup membakar saja, tapi kita juga wajib melakukan seasoning atau pembakaran dan mengolesinya dengan minyak. Nah, kalau pecah seperti itu bagaimana caranya? Akan kita bahas setelah kita menyajikan tentang claypot yang berglazer atau mengkilap dengan wajan yang tidak mengkilap seperti ini. Ini bening wajan gerabah yang tanpa glazer. Wajan gerabah tradisional tanpa glazer atau permukaan yang mengkilap yang biasanya banyak di lapisan keramik itu membutuhkan tambahan seasoning atau pembahas disertai dengan minyak terlebih dahulu supaya nanti gerabahnya lebih awet dan tidak gampang pecah. Supaya semakin mengkilap, semakin makin kuat dan pastinya menghilangkan bau-bau atau aroma tanah dari bahan tanah liat itu, kita bisa menambahkan kelapa parut, kemudian kita ratakan supaya kita bisa menghasilkan sari minyak kelapanya.
Ratakan kelapa semuanya pada permukaan wajan hingga kelapa matang, kering, dan sudah tidak mengeluarkan minyak-minyaknya. Setelah itu buang. Hal ini dilakukan juga sekaligus sebagai uji coba sebelum kita membuat makanan yang akan kita gunakan atau kita konsumsi. Untuk piranti gerabah yang satu ini namanya panci. Biasanya Mak Ija gunakan untuk membuat bubur sumsum atau masakan yang lainnya. Tapi apa daya saat patah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan caranya. Pertama siapkan 1 butir telur, bukan untuk diceplok ya Bunda, tapi kita ambil putihnya saja. Kemudian kita oleskan kepada kedua ujung yang pecah, baik itu yang akan dijadikan tempat untuk menempelkan maupun potongan atau lempengan yang pecah yang akan kita tempelkan seperti berikut ini. Setelah proses penempelan dengan putih telur selesai, kita bisa panaskan di bawah terik matahari. Pastikan benar-benar melekat dan kuat. Jika sudah kering dan kuat, maka panci yang tadinya patah bisa digunakan lagi. Tapi perhatikan jika tingkat kepatahannya sudah parah maksudnya, atau lubang-lubang banget, ya jangan gunakan lagi lah Bunda, apalagi hanya untuk digunakan untuk memasak air, bisa-bisa airnya habis. Semoga bermanfaat. Dengan sesi kali ini, saksikan terus Dapur Ala Gedabra bersama Ala Gedabra Series, melakukan sesuatu dengan mudah, semua pasti bisa. Bersama Mak Ice. Dah.